Ada suatu. Ya, enggak. Ini mau rekam. Ini kemasan ini. Tinggal ini Pak, pasang kalian tuh pindahan lebih. Asing dia sekarang. Tuh. Ya. Asal usul bawang putih. Dua orang pemuda bernama Alon dan Ernesto terlihat sedang bertengkar di halaman sebuah rumah. Mereka bersaing untuk memperebutkan hati Ligaya, seorang gadis yang terkenal cantik jelita. "Aku adalah teman kecilmu, maka aku yang berhak mendapatkannya," kata Alon. "Aku adalah teman sekolahmu, aku lebih dekat dengannya," sahut Ernesto menjagoran. Di dalam rumah, Ligaya sangat kesal ketika melihat Alon dan Ernesto bertikai karena memperebutkan dirinya. Sampai kapan Alon dan Ernesto bersikap seperti itu? Aku sudah menolak keduanya, tapi mereka tetap saja membuat keributan, katanya. Nah, kayak dia enggak sayang. Ruwandang cerita, nah gitu cerita. Ibu Ligaya juga mendengar keributan itu. Ia pun mengintip keluar jendela sambil berdecak heran. Ternyata dua pemuda itu lagi. Tak seharusnya mereka sampai bertengkar seperti ini. Mungkin mereka akan berhenti jika kamu sudah menikah, anakku, kata sang ibu. Ligaya memikirkan saran ibunya dengan sungguh-sungguh. Mungkin benar kata ibu. Menikah adalah jalan keluar masalahku saat ini. Para pemuda tak mungkin memperebutkanku jika aku sudah memiliki pasangan hidup, pikirnya. Maka ia pun berkata pada sang ibu, "Ibu, aku ingin menikah." Ligaya adalah seorang gadis yang cantik jelita. Tak hanya itu, ia merupakan gadis yang pintar dan baik hati. Kelebihan itulah yang membuat banyak pemuda menjadi suka padanya. Mereka kerap melakukan hal tidak berguna demi mendapatkannya, seperti Alon dan Ernesto. Beberapa bulan kemudian, tersiar kabar bahwa Ligaya akan menikah dengan seorang bangsawan yang sangat kaya. Kabar tentang pernikahan itu pun menjadi topik pembicaraan yang hangat di antara para pemuda. Ligaya adalah gadis yang cantik. Tapi mengapa ia mau menikah dengan lelaki yang tidak tampan? Apakah karena lelaki itu kaya? Tanya seorang pemuda. Alon, salah satu pemuda yang memperebutkan Ligaya, pun merasa kesal ketika mendengar kabar itu. Tak mungkin Ligaya menikah dengan laki-laki bangsawan itu. Pasti ia telah menipu ataupun memaksa Ligaya. Tak bisa aku diamkan. Aku bersumpah akan menyelamatkan Ligaya darinya, kata Alon kesal. Hari pernikahan Ligaya dan pemuda bangsawan akhirnya digelar. Mereka berdua sama-sama bahagia di hari pernikahan itu. Prasangka orang-orang terhadap Ligaya itu tidak benar. Ligaya bersedia menikah dengan si pemuda bangsawan bukan karena harta, melainkan karena kecerdasan yang dimilikinya. Beberapa hari setelah pernikahan Ligaya dan suaminya, Alon menjalankan rencana yang telah dipikirkan matang-matang. Ia berjalan mengendap-endap di samping kereta kuda milik suami Ligaya. Setelah ini, Ligaya akan menjadi milikku, kata Alon. Ia memotong jurji roda kuda itu. Hehehe. Benar saja. Kereta kuda itu mengalami kecelakaan hingga membuat suami Ligaya meninggal dunia. Kasihannya. Ligaya pun tidak bisa berhenti menangisi kepergian suaminya. Suamiku, kita baru saja merayakan hari bahagia kita. Namun mengapa semua ini harus terjadi? Tanya Ligaya. Ligaya masih dalam masa berkabung. Hari-hari ia habiskan dengan melamun sendiri di taman. Saat itu, Alon datang menghampirinya dan berkata, "Jangan menangis lagi, Ligaya. Ikutlah saja denganku. Aku berjanji akan menjagamu dengan baik, lebih baik daripada suamimu yang telah tiada." Ligaya tak menjawab ajakan Alon. Ia langsung berlari pulang dan menangis di pelukan ibunya.
Alon baru saja mengajakku untuk ikut dengannya. Mengapa setelah aku menikah pun hal seperti ini masih terus saja terjadi, Ibu? Aku sungguh lelah, ujar Ligaya. Sang ibu pun membelai rambut Ligaya dan menenangkannya. Malam harinya, Ligaya berdiri di dalam kamar, sunyi, sedih, dan kesal. Sunyi itu Sepi. Semuanya ia rasakan kemudian. Semuanya ia rasakan. Kemudian ia berlutut dan berdoa pada sang dewa. Dengan segenap hati hamba memohon agar dewa mengambil aturan lah. nyawa hamba saja. Hamba berjanji akan melayani dewa di tempat yang indah nantinya. Doa Ligaya didengar oleh sang dewa. Pagi harinya, sang ibu menemukan Ligaya sudah tidak bernapas lagi. Sang ibu pun membawa Ligaya dan menguburkannya di belakang rumah mereka. Berbahagialah di kehidupan yang lain, nak. Ibu selalu menyayangimu, kata sang ibu. Sang ibu membersihkan makam Ligaya setiap hari. Saat itu, ia melihat sebuah tanaman asing tumbuh di atas makam Ligaya. Tanaman apa ini? Aku belum pernah melihatnya, tanya ibu. Suara dewa tiba-tiba terdengar. Ia berkata, tanaman ini adalah gigi anakmu. Kamu bisa menggunakannya sebagai obat ataupun bumbu memasak. Karena merasa penasaran, sang ibu menuju ke dapur dan mencoba memasak menggunakan tanaman itu. Oh, berapa terkejutnya ibu ketika pertama kali mencicipi masakannya. Enak sekali, ucapnya. Sejak saat itu, tumbuhan putih itu dikenal sebagai bawang putih. Orang-orang pun memanfaatkannya sebagai bumbu masakan maupun obat tradisional. Tamat. Asal-usul bawang putih. Nggak boleh. Itu sudah ya? Ya. Jenis complak itu nanti wangi itu semua dokter. Aduh deh, karena jangan saya. Jangan.